terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, kita akan bahas chapter 10 tentang aplikasi. Application layer ya, lapisan aplikasi. Ya, kita tahu kerja sistem komputer diatur oleh arsitektur protokol, namanya diatur oleh sekumpulan aturan-aturan tertentu yang disebut dengan protokol. Protokolnya dibuat berlapis-lapis. Ya. Protokolnya dibuat dalam bentuk yang berlapis-lapis. Ada dua protokol yang besar yang, nah ini ya, yang populer yang sering jadi acuan. Yang pertama arsitektur, yang protokol yang arsitektur OSI. Yang kedua protokolnya arsitektur TCP/IP. Disebut ini model OSI, ada model TCP/IP. Kalau model OSI ada 7 lapis. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Ini kalau dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, protokol TCP/IP ini dibuat setelah OSI. Dibuat berarti dia berdasarkan standar OSI. Nah, tetapi TCP/IP menggabungkan beberapa protokol menjadi satu. Contohnya physical sama data link disatukan namanya menjadi network interface sehingga menjadi lebih sederhana. Kemudian yang 3 teratas, session, presentation dengan application disatukan menjadi application. Ini namanya application. Nah, kemudian yang tidak disatukan yaitu transport dan network. Ini yang 2 ini memang sangat khas. Fungsinya tidak bisa tidak bisa disamakan atau digabung dengan fungsi-fungsi yang lain. Apalagi dihilangkan, yaitu transport dan network. Sehingga TCP hanya punya 4 lapis. Network interface, network saja, transport dengan application. Tapi di TCP/IP tidak lazim diberi nomor. Ya tidak disebut ini lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, lapisan 4. Yang sering disebut pakai nomor adalah OSI. Ini lapisan 1 physical, lapisan 2 data link, lapisan 3 network, lapisan 4 transport, lapisan 5 session, lapisan 6 presentation, lapisan 7 application. Nah, hari ini bagian layer aplikasi yang kita bahas, kita bisa melihatnya baik dari arsitektur OSI maupun TCP/IP. Sehingga nanti walaupun judulnya hanya application, tetap kita bahas juga bagian session dan presentation. Karena memang yang 3 ini nggak bisa lepas, saling berkaitan gitu ya. Dari sebuah fungsi dari bagian aplikasi. Nah, kita tahu user manusia berada di sini di atas, langsung ya. Langsung dari user langsung memegang aplikasi. Jadi user tidak langsung memegang lapisan-lapisan lain. Ya. Nah, sedangkan physical ini yang fisik yang kita lihat, ya, baik device maupun kabel, ya. Atau disebut juga bagian connection. Ya. Oke, kita lanjut. Yang kita bahas hari ini adalah bagian aplikasi. Aplikasi, oke. Nah, kita mau lihat dulu bagaimana bagian transport itu kaitannya dengan aplikasi. Kemudian juga kaitannya dengan network. Ya, ada hal yang penting, sesuatu yang penting yang Anda harus paham. Kenapa transport dengan network ini tidak bisa disatukan menjadi satu? Gitu. Karena fungsinya beda. Fungsi bedanya itu apa? Fungsinya ini. Kalau transport berfungsi end, jadi fungsi di ujung, fungsi di device-nya, di end user. Jadi rule-nya itu atau protokol transport bekerja pada host, bekerja pada host atau kalau hostnya itu komputer, bekerja pada komputer atau bekerja pada router. Komputer, host itu kan bisa komputer, bisa router atau perangkat lain yang memiliki IP address. Nah, jadi bagian transport, ya, protokol transport atau aturan-aturan pada transport itu dikenakan pada end
end device atau host ya, end device. Nah, sedangkan network, aturan-aturan network itu berfungsi di tengah perjalanan. Berfungsi di tengah perjalanan dalam rangka proses pengiriman dari host ke host. Jadi di tengah perjalanan itu yang mengatur nanti protokolnya network. Tapi di ujungnya, di alatnya, di hostnya itu transport, lapisan transport namanya. Atau katakanlah ya, apakah dia di dalam bentuk berbentuk software ya. Nah, software yang berfungsi sebagai transport nanti. Bagian transportnya. Yang paling utama nanti transport itu kan ada dua jenis karakteristik protokol di transport, ada TCP, ada UDP yang kita bahas minggu yang lalu. Ada TCP, ada UDP. Nah, TCP dengan UDP itu kan bekerja karakteristiknya berbeda. Kenapa ada dua? Ya, transport itu bisa TCP, bisa UDP. Kenapa ada dua? Karena memang berbeda gitu tadi ya, berbeda karakteristiknya. Kalau TCP itu reliable. Kalau Anda ingat ya minggu lalu ya di modulnya kan TCP itu reliable. Kalau UDP tidak terpercaya. Tetapi UDP lebih cepat. TCP lebih lambat. Kenapa UDP lebih cepat? Karena datanya lebih kecil. Kalau TCP data yang dikirim jadi lebih berat sehingga lebih lama, lebih memakan bandwidth kalau TCP. Tetapi lebih berkualitas gitu. Nah, di internet yang Anda tahu itu kan pakai TCP/IP. Nah, ini kenapa disebut TCP/IP? Karena bagian transport nanti yang paling banyak dipakai itu bagian TCP-nya. Bagian TCP-nya. Jadi di sini TCP. Nah, di sini juga TCP. Jadi TCP letaknya di ujung dengan di ujung, bukan di tengah jalan. Di tengah jalan itu bagian network. Ya, bagian network. Kalau secara alat network itu contoh alatnya adalah router. Dari router ke router. Nah, dari router ke router. Kalau ibaratnya Anda berpergian, ketika Anda dilepas dari rumah, nah itu ini transport Anda dilepas. Yang melepas Anda siapa? Orang tua. Nah, orang tua itu adalah melakukan fungsi dari aturan-aturan bagian transport. Begitu Anda tiba nanti, misalkan Anda mau ke rumah paman Anda diterima oleh paman Anda dengan aturan-aturan tertentu, Anda diterima dengan penyambutan tertentu gitu. Nah, aturan-aturan itu terletak di ujungnya juga, di ujung. Itu juga bagian transport. Nah, tapi di tengah jalan Anda tidak dikontrol oleh orang tua Anda maupun paman Anda. Di tengah jalan Anda dilepas. Yang mengontrol Anda siapa? Ya mungkin nanti ada guide, ya mungkin supir yang membawa Anda, yang membawa kendaraan Anda. Nah, itulah bagian network. Itulah ibaratnya bagian network. Jadi makanya transport dengan network itu berbeda. Ya, bagian transport menentukan bagaimana nanti Anda akan tiba di tujuan, di penerima ya, di destination. Sedangkan di tengah jalan itulah nanti routing, menentukan rute. Oh, belok kiri, belok kanan, terus. Nah, ada selanjutnya gitu, memutar gitu. Nah, itu bagian di perjalanan ini, bagian network. Maka transport dan network itu dua hal yang memang berbeda sama sekali fungsinya dan sangat khas, tidak disatukan. Tetapi Anda lihat dua yang bagian bawah, data link dengan physical, ini disatukan oleh internet ya. Internet hanya mengenal network interface nanti. Sedangkan session, presentation dengan application disatukan. Namanya cukup dengan aplikasi. Nah, sekali lagi, arsitektur TCP/IP inilah yang diterapkan di internet. Sedangkan arsitektur OSI ini adalah panduannya, standarnya, acuan. Ya, digunakan oleh TCP/IP juga. OSI juga digunakan oleh arsitektur jaringan yang lain yang di luar daripada TCP/IP. Jadi semua vendor-vendor yang para perancang pendesain sistem jaringan itu semuanya mengacu ke arsitektur OSI. Nah, tetapi Anda tahu arsitektur TCP/IP ini menjadi sangat populer karena inilah yang digunakan di internet. Sehingga kalau Anda belajar internet, wajib Anda belajar TCP/IP. Wajib juga Anda tahu OSI. Karena TCP/IP ini mengacu atau standarnya berdasarkan OSI. Dan TCP/IP digunakan di internet. Nah, di internet nanti bagian transport ini yang digunakan TCP. Sedangkan network yang paling umum digunakan itu bagian protokol IP-nya. Makanya namanya diambil dari transport dan network.
Transport ini TCP-nya, network ini IP-nya. Maka disebutlah TCP IP. Oke, nah kita ke bagian application. Bagian application terletak di atas bagian transport. Ciri khas bagian application ini dia closest to the end user, paling dekat ke manusia. Jadi kita kalau menggunakan jaringan, kita menggunakan apa? Menggunakan application layer. Karena kita sebut kita menggunakan aplikasi. Paling dekat ya. Nah, kemudian ya used to exchange data between programs running on the source and destination host. Jadi data dari ujung ke ujung yang dilihat oleh user, nah itu pakai aplikasi. Ya, apa contoh bagian application? Contohnya domain name system, DNS. Contohnya Hypertext Transfer Protocol. Ini kalau disingkat HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Inilah web ya. Jadi web itu contoh aplikasi TCP/IP. Simple Mail Transfer Protocol, SMTP. Ini email. Post Office Protocol, ini salah satu protokol yang diterapkan di email untuk menerima email. Dynamic Host Configuration Protocol, ya DHCP, yang sudah kita praktekkan. Ini juga bagian terletak di layer aplikasi. File Transfer Protocol, ya untuk kirim-kiriman file dari satu host dari host ke server atau dari server ke host ya, ke client ya, itu namanya FTP. Ada Internet Message Access Protocol ya, Internet Message Access Protocol ya, itu kalau ada pesan-pesan tertentu, pesannya misalkan apakah sukses atau gagal, nah ini ada protokolnya tersendiri juga termasuk layer aplikasi. Jadi dia letaknya di sini. Nah dari sini nanti ke transport. Nah kalau di aplikasi namanya masih seperti ini, DNS, web ya, ini kan kita nyebutnya web ya, HTTP ya. Email, ya ini emailnya kalau diterima secara POS ya, POP ya, POP ya, bukan POS ya, POP ya sekarang POP 3 ya, POP 3 sekarang banyak dipakai. Nah kalau di aplikasi namanya ini, tapi di bagian transport, nah transport ini kan sudah mulai mesin. Nah di bagian transport itu tidak dikenal nama, tapi nomor, angka. Nah sehingga harus ada mapping antara namanya dengan angkanya. Nah, contoh DNS, kalau di application namanya DNS, tapi kalau di transport DNS ini menjadi angka 56, disebut juga port 56. Nah, gitu. HTTP ini kalau di aplikasi namanya HTTP, kalau di manusia namanya web. Ya HTTP kan kita nyebut pakai aplikasi apa? Pakai web. Tapi begitu di protokol namanya HTTP. Begitu di transport dia jadi angka. Berapa portnya kalau web tadi? 80, Pak. 80. Jadi kalau orang bilang port 80 itu berarti web. Itu berarti web ya. HTTP. HTTP dia berarti web. Dan seterusnya ya. Ini juga ini SMTP juga, ini ada portnya, nomornya ya. Ini kan jadi tugas Anda nanti ya. POP3 juga ini ada pakai nomor port berapa, disebut port number ya. Pakai nomor port berapa. DHCP juga. Jadi memang di aplikasi nama, kenapa harus pakai nama? Karena kan end user di sini manusia kan tidak suka mengenal nama ya. Manusia tidak suka mengidentifikasi pakai angka. Manusia mengidentifikasi pakai nama. Nah, kalau mesin dia pakai angka di bagian transport dan selanjutnya. Jadi Anda harus membiasakan saat ini memapping antara aplikasi TCP/IP dengan port number, nomor portnya. Kalau kita membuat aplikasi jaringan, ya kita buat sendiri gitu ya. Maka nanti yang kita panggil itu nomor portnya. Jadi di dalam pemrograman, di dalam coding itu yang dikenal itu ya port number. Kalau orang membuat port 80 ya artinya web nanti. Atau kalau nanti kan ada HTTP ya, HTTP web. HTTPS nanti ya itu ada lagi nanti. Ya, kalau HTTPS nanti dia bukan port 80 lagi. Siapa yang tahu HTTPS port nomor berapa?
Apa yang tahu kalau HTTPS? Nah, nanti Anda masukkan itu. Salah satu contoh dari nomor port dengan nama aplikasinya. HTTP dengan HTTPS walaupun sama-sama web, tapi kan berbeda ininya ya, levelnya ya. Kalau HTTP itu web tapi tidak memiliki fasilitas apa? Fasilitas apa? S-nya itu apa? S-nya apa? Kalau HTTPS, S-nya itu apa? Security SSL, Pak. Secure ya, secure. Jadi kalau HTTP kan tadi ya hypertext apa? Hypertext transfer protocol. Kalau apa tadi? Kalau HTTPS kan di sini tinggal tambah S aja. S-nya security. Secure ya. Hypertext transfer protocol secure. Aman ya. Aman sehingga digunakan nomor port yang berbeda. Berapa nomor portnya? Berapa nomor portnya kalau HTTPS? Ayo. 443, Pak. 443. Ya, terkenal ya. Yang paling terkenal itu port 80, port 443, port 22, port 56, port 25. Nah, itu ada port yang populer. Makanya saya minta Anda cukuplah Anda cari 5 aja lah. Sebenarnya ada 50-an, ada yang populer. Bisa 1000, ada port itu bisa 65.000 port, karena dia 16 bit. Port number itu 16 bit, jadi bisa 65 ribuan. Tapi yang populer hanya 1000. Yang 1000 ke atas, kita sendiri yang bisa boleh buat. Jadi kalau kita mau buat aplikasi jaringan, kita harus tentukan port number-nya yang nomor berapa. Nah, kita harus pakai yang nomor 1000 ke atas. 1000 ke atas. Oke, nah di bagian application ada namanya presentation dan session. Nah ini ya present yang 5 dan 6 ini. Ini kan bagian dari application kalau di TCP/IP. Nah, apa fungsinya? Kalau aplikasi fungsinya ya untuk langsung digunakan manusia tadi ya. Ya, yang digunakan manusia. Tempat kita meng-create data. Dan tidak data di-generate oleh user pakai aplikasi. Jadi kalau Anda mengirim data ke orang lain lewat jaringan, data itu harus kita pakai kita harus menggunakan aplikasi jaringan datanya. Harus kita kirim melalui aplikasi jaringan. Nah, nanti di bawahnya ada presentation dan session. Nah, presentation, nah itu gunanya untuk menentukan jenis datanya apa. Karena data yang dikirim itu kan bisa macam-macam ya, ada jenis QuickTime, MPEG ya, ini sama-sama video ya, grafik, interchange, format GIF ya, JPEG ya. JPEG itu Joint Photographic Experts Group. Ini adalah file gambar yang paling terkenal ya, di internet ya. Kemudian ini mulai banyak digunakan PNG ya, PNG Portable Network Graphics. Portable Network Graphics. Nah ini jadi bagian presentation menentukan ini. Data yang mau dikirim apa? Mungkin doc, mungkin PDF, dan jenis-jenis yang lain gitu lah. Formatting. Format data at the source device into a compatible form for the receiving device. Jadi untuk datanya diformat sesuai dengan jenis datanya, apakah gambar, suara, teks, dan sebagainya. Kemudian bagian presentation juga memiliki fungsi mengkompres data. Kalau kita mengirim data lewat jaringan, itu sangat perlu data itu dikompres. Tujuannya tentu bandwidth ya, supaya tidak memakan bandwidth yang terlalu besar. Fungsi mengkompres data itu dilakukan oleh bagian presentation. Kemudian encrypting data, datanya dienkripsi. Datanya diubah ke bentuk yang tidak mudah dipahami oleh orang kebanyakan. Itu namanya encrypting. Dienkripsi. Tujuannya juga supaya datanya lebih aman, karena data mau dikirim ke jaringan, lewat di perjalanan, yang di dalam perjalanan itu tidak ada manusia yang mengendalikannya kan. Data kalau lagi dikirim di sini ya, di sini manusia, tapi waktu datanya jalan kan di sini nggak ada manusia. Nah disinilah faktor ketidakamanan. Bisa aja ada orang yang menyusup masuk ke dalam, mengambil datanya, melihat datanya, mengubah datanya.
sehingga data perlu dienkripsi. Nah, bagian mengenkripsi data terjadi pada bagian apa ini tadi, presentation. Nah, kalau bagian session, nah gunanya untuk membangun dialog ya, create and maintain dialog. Dialog ya, antar host, antar source host, antara yang mengirim dengan yang menerima, antara aplikasi pengiriman dengan penerima. Jadi dialog itu diatur di bagian session, sesi diatur sama dengan sesi kuliah. Kok kuliah? Siapa yang ngatur bagian kuliahnya? Itu ada bagian session, ada yang mengatur bagian penjadwalannya, termasuk masalah time, waktu dan channelnya nanti di bagian session. Nah, oke. Nah, kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, tadi ada DNS, ini nama-nama lainnya, ada boot fee, ada DHCP, ada SMTP, POP ya. Paling terkenal POP3 ya. 3. IMAP ya, IMAP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS. Nah, ini nama-nama jenis. Nah, kemudian ada nomor portnya tadi. Lihat ini. TCP, UDP port 53. TCP 56. Kemudian DHCP di client dia port 68, di server port 667. SMTP port 25 ya, pakai TCP. Oh ya, karena tadi kan kalau transport ada TCP, ada UDP. Ini POP ya, POP itu pakai port 110. Ini tugas Anda tadi ya. Ada di sini dia. Nah, kalau IMAP ya, IMAP ini untuk email tadi. Untuk email ya, bukan tadi saya salah tadi ya tentang control message tadi. Tadi ada saya nyebut ICMP ya, ICMP Internet Control Message Protocol, itu letaknya di bagian network. Ya. Nah, kalau ini Internet Message Access Control, ya Internet Access Control ini untuk email juga. Ya, untuk email. Jadi kalau gambar-gambar itu dikirim pakai IMAP ya. Gambar kalau SMTP itu nanti untuk mengirimnya dari satu host ke host lain. FTP itu port 221. Kalau TCP 20 ya. Bisa 20, bisa 21, tapi banyak orang pakai port 21. Ada yang lebih ringan dari FTP namanya TFTP, ya, trivial. Lebih ringan, lebih sederhana ya. Itu pakai port 69 dan tidak pakai TCP tapi pakai UDP. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang TCP itu lebih reliable, lebih terpercaya, tapi lebih mahal, makan bandwidth yang lebih besar. UDP itu kurang terpercaya datanya. Apakah data kita sampai atau tidak? Pakai UDP tidak diberitahu dan tidak dipedulikan. Yang penting datanya dikirim aja gitu. Mau nyampe atau tidak, UDP nggak bertanggung jawab. Tapi ringan, datanya ringan. Nah, itu. Kemudian ini HTTP ya, HTTP itu pakai port 80 atau ada juga yang pakai 80. Nah ini tadi HTTPS portnya 443. Ya, bagi TCP ada TCP-nya, ada UDP-nya. Untuk web ya, web itu pakai TCP atau pakai UDP? Ada TCP, ada UDP. HTTPS ya. Tapi kalau HTTP itu TCP aja. Tidak menggunakan UDP. Ya. TFTP UDP aja. FTP TCP aja. Kalau IMAP itu TCP. Kalau POP3 atau POP tadi TCP, nomor portnya 180. Jadi aplikasi itu ada yang lewat protokol TCP, ada yang lewat protokol UDP, karena dia kan dari aplikasi nanti lewat transport ya. Di transport ini kan ada dua pilihan. Ada TCP, ada UDP. Nah, kemudian bahwa di jaringan, di sistem jaringan, aplikasi itu pakai model client server. Maksudnya apa? Maksudnya aplikasi itu berada pada dua host. Aplikasi yang pertama diletakkan pada
host yang disebut server, aplikasi yang kedua diletakkan pada client yang disebut pada host lain yang disebut dengan client. Nah, jadi aplikasinya selalu ada dua. Contohnya yang paling sederhana web ya, port 80. Nah, itu ada yang letaknya di server, ada yang letaknya di client. Kalau web yang letaknya di server itu contohnya Apache. Yang di client contohnya browser. Keduanya sama-sama aplikasi web, sama-sama menggunakan protokol HTTP. Tetapi letaknya berbeda, yang satu letaknya di client, yang satu letaknya di server. Harus ada dua-dua. Harus ada yang letaknya di server, contoh server, harus ada yang letaknya di client. Makanya model aplikasinya disebut client server. Ya, jadi semua aplikasi TCP/IP itu menggunakan model client server. Nah, ada jenis model lain yang disebut dengan peer-to-peer. Kalau di LAN. Kalau di LAN nanti peer-to-peer. Peer-to-peer itu tidak ada servernya. Yang tidak ada yang berfungsi sebagai server. Setiap host bisa jadi client, bisa jadi server. Fungsinya bisa bolak-balik ya. Kadang dia jadi client, ya, kadang jadi server. Pengertian server itu adalah yang memberikan servis, ya, memberikan pelayanan, memberikan data, yang memberikan aplikasi ke user. Nah, itu server. Kalau di peer-to-peer, setiap peer ini bisa jadi client, bisa juga jadi server. Nah, ini contoh aplikasi server. Contoh instant message ya. Jadi kalau Anda, dulu Pak, kita pakai apa ini ya, sebelum ada WhatsApp ya. Dulu kirim-kiriman ini pakai aplikasi dulu, ya lupa ya. Anda kayaknya belum pakai ya, kayak email kan dulu ada Yahoo, kan ada apa, Yahoo Message, Yahoo Messenger. Nah itu, Yahoo Messenger itu kan message sebelum zaman kita kayak sekarang ini kan kita banyak pakai WhatsApp ya. Nah itu termasuk peer-to-peer, karena waktu dia mengirim dia memberikan data, waktu dia menerima dari. Nah termasuk aplikasi ini, aplikasi untuk apa kayak BitTorrent ya, pakai torrent ya. Juga aplikasinya itu juga peer-to-peer ya. Oke. Nah, well-known application layer. Nah, jadi aplikasi jaringan, ya, web port 80, email SMTP port 25, apalagi FTP port 21 gitu ya. Aplikasinya bisa 65.000. Kenapa 65.000? Karena 16 bit. Nah, jadi portnya dari port 0, port 1, 2, 3, 4 sampai 80 gitu, sampai bisa 65.000. Tapi hanya beberapa yang well known, yang terkenal, yang populer. Well known application itu disebut yang populer. Nah, yang well known application ini menggunakan nomor port dari 1 sampai 1000. Dari 0 ya, dari 0 sampai jumlahnya 1000 buah. Jumlahnya 1000 disebut well known. Contoh well known itu web dengan email, itu aplikasi yang memang sudah ada, kita nggak pakai. Kita nggak perlu buat sendiri. Sebagai developer, kita kan bisa buat sendiri aplikasi. Ya, di luar dari web, di luar dari email, di luar dari WhatsApp, kita bisa buat aplikasi sendiri. Bukan aplikasi web ya, kita buat aplikasi sendiri. Gitu. Ada mata kuliah, ada mata kuliah network programming, pemrograman jaringan. Jadi kita bisa buat aplikasi sendiri. Ya, skenario-nya kita yang atur. Nah, itu nomor portnya kita yang tentukan. Nomor portnya 1000 ke atas. Jangan pakai yang nomor port 0 sampai 1000. Kenapa? Karena itu sudah digunakan yang disebut well-known. Well-known port number. Kalau Anda ketik di googling well-known port number, itu langsung ketemu well-known itu artinya terkenal ya. Well-known port number. Nah, ini. Langsung, nah ini yang tadi what is yang populer ya, port yang populer. Saya minta tadi berapa ya? Di ini ada. Anda harus nulis nanti ya. Dikit ya, saya tambah ya. Kan saya bilang ini 5 ya.
10 ya. 10 jenis aplikasi. Atau 20. Kalau zaman dulu kan nggak ada Google ya. 5 aja udah 10 aja. 10 aja. Minimal lah, boleh lebih ya. Soalnya Anda ketik di sini aja itu udah berapa ya. Kalau Anda biasa menginstal Linux di aplikasi apa ya, DS apa ya, untuk ini untuk memblok-blok port itu, nah itu di sana udah ada tuh daftar port. Tuh, Pak, sampai 65.535. Tapi yang sampai 1023, yang 1000 tadi 1000 biner ya. 1000 biner itu kalau desimalnya 1024. Tapi 1024 itu berarti dari 0 sampai 1023 itu nggak boleh digunakan lagi nomor port itu. Kenapa nggak boleh digunakan lagi? Karena itu sudah dipakai oleh secara default ya. Wah, ini dari 0 sampai, wah ini sampai berapa ini, ke 1000 ya? Oh iya, ini ke 1000. Anda cuma diminta 10. Anda pilih yang Anda tahu ya. Ini kan ada 1000 ini. Jawabannya yang Anda tahu. Jangan yang Anda nggak pernah pakai, Anda tulis-tulis. Misalkan port 80 mana tadi? Nah, ini. Hypertext Transfer Protocol. Kan ini Anda tahu ya. Tapi port 71, Net RJS, memang Anda tahu itu apa? Makanya juga nggak pernah ya. Itu berjalan di sistem tertentu ya. Ini ada port tertentu yang dipakai oleh IBM. 110 Post Office Protocol. Nah, ini di email sangat terkenal. Ya. Dulu sebelum ada POP2, ada POP3, dan ada POP2. Tapi sekarang kayak Gmail juga pakai POP2. Ya. Oke, tadi tugasnya itu ya. Nah, ini web ya. Nah, web itu apa? Apa aplikasi web? Aplikasi web adalah sebuah aplikasi di mana di servernya diletakkan informasi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, ini ya, di server. Nanti bisa diakses oleh klien, sehingga klien bisa melihat informasi tersebut menggunakan namanya browser. Nah, browser itu juga aplikasi web browser. Kalau Apache misalkan itu disebut web server. Jadi memang harus ada dua, ya. Harus ada dua aplikasi yang client server tadi namanya kan. Nah, kalau HTTP sebenarnya sama dengan web, tetapi dia lebih secure. Ya, lebih secure karena pada level ini diberikan dikompres ya dengan teknologi security namanya SSL ya, secure shell, ya, secure SSL ya, secure shell ya, secure shell. Jadi makanya disebutlah HTTPS. Kalau HTTP itu HTTP aja. Tapi begitu ada S-nya, nanti di sini ada kuncinya. Ya, kayak ini, kayak ini kita ini kan ada kuncinya ini. Berarti HTTPS ini. HTTPS. Kalau Windows sana HTTPS enggak? Nah, seperti ini enggak HTTPS. Not secure. Nah, web kita ini belum. Sebenarnya udah ada ya, cuma ada yang disetting. Jadi kalau HTTPS itu kita harus ada yang kita tambah di server. HTTPS yang kita tahu itu HTTPS. SSL-nya. Nah, kalau Anda belanja menggunakan kartu, menggunakan transaksi, kode-kode bank, pastikan webnya HTTPS. Karena kalau HTTP aja datanya bisa disadap, itu mudah disadap. Kalau ada orang yang punya niat menyadapnya itu mudah melakukannya. Tapi kalau HTTPS nggak bisa. Tidak bisa disadap di tengah jalan. Bisa di-intersect. Nah, kalau email beda dengan web. Kalau email itu satu server diakses oleh klien. Klien ini bisa lebih dari satu. Nah, kalau email itu ada banyak server email. Nanti ini klien itu bisa pengirim, bisa penerima lewat server. Jadi dari sebuah klien ini yang dia mengirim pesan yang kita sebut email, itu dikirim pesan. Nah, nyampai ke servernya. Misalkan ini ke Yahoo, misalkan Yahoo. Nah, pengiriman ini pakai protokol namanya SMTP. Dikirim. Kemudian nanti kalau
yang ngirim pakai Yahoo ini saya katakan dia ngirimnya pakai Yahoo ya, sehingga di sini server Yahoo. Kalau Google Gmail ini server Gmail. Nah, kalau yang ngirim pakai Yahoo, nanti mau dikirim pakai Gmail, itu nah ini dikirim gini. Itu pakai protokol namanya SMTP juga. Jadi SMTP itu fungsinya dua. Dari user untuk mengirim ya ke servernya mail server, kemudian dari mail server ke mail server. Itu SMTP. Nah, sedangkan POP3 fungsinya kebalikan dari SMTP yang arahnya ke server tadi. Dari server ke penerima itu bisa pakai IMAP, bisa pakai POP3. Bisa pakai IMAP, bisa. Kalau pakai POP3, nah kalau pakai POP3 nanti dikirim pakai POP3, data yang ada di server ini di-download, nyampe ke komputer ini, sehingga bisa dibuka walaupun ini internetnya putus. Nah, gitu ya, jadi di-download. Tapi kalau pakai email, membacanya nggak perlu di-download. Yang si ini dia membacanya langsung ke server ini, langsung membaca. Datanya di email dia nggak ada. Jadi gitu ya. Jadi ada dua. Jadi to retrieve email bisa pakai POP, Post Office Protocol, bisa pakai Internet Message Access Protocol dengan perbedaan karakteristik yang tadi. Nah, jadi gini, ini SMTP dari user ke server pakai SMTP. Kalau ngirim ya, tapi kalau nerima tadi, kalau narik pakai POP atau pakai apa? Pakai IMAP. Kalau dari server ke server pakai POP3 juga. Pakai SMTP. Nah, jadi POP is used to retrieve email from the email server. Jadi digunakan untuk mengambil data ini. Nah, ini pakai POP ini. Email is download from the server. Jadi di-download datanya. Nah, zaman sekarang kita karena internet sambungannya sudah enak, kita nggak pakai POP3 lagi jarang. Kalau zaman kami dulu kami pakai POP3. Jadi kalau kita buka email kita download dulu. Kenapa kita download? Supaya kita bisa baca di rumah yang nggak ada internet. Di rumah kita dulu nggak ada internet. Jadi begitu kita download, kita bisa baca-baca walaupun tidak nyambung ke internet. Tapi kalau sekarang, nah, kan nggak pakai POP3 lagi. Kenapa? Karena di mana-mana nggak ada internet. Kalau mau pakai POP3 bisa, ada setting gitu. Di Gmail Anda ada settingannya. Mau Anda aktifkan nggak POP3-nya. Kalau Anda mau ke daerah-daerah tertentu yang miskin bandwidth ya, yang fakir bandwidth, yang membuat Anda harus tidak nyambung ke internet, tapi emailnya mau Anda baca nggak sempat, nah Anda download dulu ini. Itulah sistemnya yang berbeda. Kalau email is used to retrieve email from a email server, jadi kita membacanya langsung di email server. Ya sebagian pesan di server itu di copy komputer kita, ya, tetapi di servernya nggak hilang. Kalau yang POP3 tadi di servernya ini datanya hilang, begitu kita download datanya terhapus. Di server kita pakai POP3 ya. Makanya sekarang kita nggak mau pakai POP3. Ntar data kita hilang langsung yang di email itu. Ya ini kita udah coba kan membuat web dan email. DNS. DNS ini adalah aplikasi yang fungsinya untuk menerjemahkan dari nama menjadi IP address. Ini juga udah kita praktekkan pakai ini ya. Di awal-awal ya, dan Anda bisa cobakan ini jaringan yang lebih kompleks yang diberikan oleh paket tracer. Ya, jadi DNS itu dibuatkan gitu sebuah server yang isinya misalkan www.unsada IP-nya sekian, Google IP-nya sekian gitu. Nah, dibuatkan namanya DNS. Nah, setiap DNS itu memegang satu domain. Misalkan kalau Unsada ACID itu satu server. Tapi nanti ACID saja itu ada servernya, satu server lagi. ID saja nanti ada servernya. Nah, gitu. Sepertinya misalnya Cisco.com. Nah, Cisco.com ini ada servernya. Disebut lokal server. Tapi com saja ini ada server. Disebut top level domain server.
Oke. Ya, ini tentang DNS ya. DNS itu berita-beritanya yang sering dipakai itu ya ini NS lookup. Kalau di Linux perintah dig. Perintah dig. Nah, DHCP ini untuk yang kemarin ya kita udah cobakan untuk memberikan konfigurasi IP ke klien secara otomatis. Itu bahasanya. Itu namanya DHCP ya. Baik API versi 4 maupun API versi 6 ada DHCP-nya. Sehingga admin network, pekerja networking nggak perlu memberikan IP gitu ya, nggak perlu memberikan IP satu-satu secara manual, tapi bisa otomatis. Itulah nama aplikasinya DHCP. Ya. Oke, nah DHCP ini cara kerja DHCP. Nanti ada perkaya di NetAttack ya. Nah, kalau FTP ini file. Jadi banyak file diletakkan di server, nanti bisa diakses pakai FTP juga, tapi FTP client. Diletakkan di FTP server. Sehingga kirim-kiriman file menggunakan TCP/IP lebih ini menggunakan aplikasi khusus ini. Kemudian ada server message block. SMB, ya. Ini adalah untuk sharing file, atau bisa sharing printer pakai SMB. SMB ini aplikasi yang digunakan oleh Microsoft pada jaringan juga. Jadi kalau Anda mau sharing ini seperti ini sharing file atau sharing printer. Nah, kalau Anda mau sharing file, OS-nya berbeda. Windows misalkan dengan Linux. Nah, Linux membuat protokol lagi namanya Samba. Itu sebenarnya dari SMB ini dengan Samba. Oke, nah itu ya tentang apa ini? Ini ada beberapa paket tracer chapter 10 yang harus Anda kerjakan. Nanti di praktikum kita kan kemarin sudah terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sudah sampai 6, 4, 5, 6, 7 dengan 8. Nah, minggu ini mungkin latihan di paket tracer kita yang terakhir ya, termasuk yang 10 ini. Ya, application layering yang Anda kerjakan latihannya di mana di mata kuliah praktek.